salam dulu sama senior. Oke, jadi udah dijawab ya tadi ya, yang tadi nanya tentang saham tech. Mungkin ini untuk bridgingnya enak. Jadi ada nih orang namanya Yohanes ya, Cuan Troopers bilang nih, Yohanes dari Jayapura, Papua. Tuh. Dia nanya tentang prospek Goto bro, gimana ke depannya. Jadi kan kita tahu lah ya tentang kan. Dan hari ini juga, kira-kira kalau view lu gimana tuh Goto? Ya jujur kalau gue masih view sama sih. Kalau belum profit sulit. Udah itu aja. Asalkan misalnya kayak laba usahanya aja dulu, laba usaha ya, laba usaha lo, belum laba bersih lo. Laba usahanya bisa positif aja. Ya, itu baru-baru menarik gitu. Tapi kalau laba usahanya belum positif sulit. Dan kedua gini teman-teman. Kita tahu ya, layanan Tokopedia mulai ada biaya layanan, biaya ini itu mungkin mulai naik ya. Teman-teman bisa jawab, apakah teman-teman behavior belanja online-nya berubah atau enggak? Kalau saya pribadi soalnya agak berubah sebenarnya. Ya dengan biaya layanan naik, saya ngelihat di supermarket sekarang harga udah sama aja, udah kayak kok males ya beli di marketplace ya. Atau kalau mau masih marketplace, ya mungkin kebiasaan teman-teman banding-bandingin harga, mana yang paling murah ujung-ujungnya. Ya. Tapi kalau teman-teman sangat, I am Goto lovers, semuanya mau pakai servisnya, ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan lain ya. Tapi kalau teman-teman jawab secara objektif, masih pakai enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak layanan food, transport sih, itu masih oke gitu. Tapi masih oke dipakainya ya, mereka masih bakar duit, sulit gitu. Kuncinya di laba usaha positif, mungkin ngebut gitu. Atau yang kedua kalau Goto ya misalnya jadi listing di Nasdaq ya mungkin ada sentimen lagi positif. Tapi kalau sekarang belum sih. Oke. Thank you ya Bro Kepas ya untuk jawabannya. Tadi Yohanes yang udah nanya, pertanyaannya dijawab. Ya jadi tapi tetap ya teman-teman ya mengingatkan semuanya balik disclaimer ya, keputusan investasi balik pada kalian semua. Ini hanyalah diskusi antara aku dan Bro Kepas di sini ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih Bro ya. Kalau prospek saham produk susu, khususnya ULTJ Bro, gimana tuh? Ultra Jaya. Oh, ULTJ ya? Ya. Baru ngecek nih. Udah lama nggak ngecek saham ini. Kayaknya sahamnya agak anteng soalnya. Bagus juga ya. Ya, itu masih bagus. Growth-nya bagus teman-teman. Kuartal 1 kemarin ya, tumbuh 20%. Bagus juga ya ternyata. Ya memang dari dulu bagus, cuma sahamnya cukup anteng. Ya karena bisnisnya udah sangat-sangat stabil. Utang dikit. Ya kalau forever jangka panjang sih nanti masih bagus juga, bisa nikmati dividen. Cuma kalau dari harga juga sebenarnya masih oke sih ya, 1.500-an. PBV-nya masih 2,8 kali di bawah rata-rata 3 tahun di bawah rata-rata 5 tahunannya. Ya biasanya PBV-nya ULTJ ini 3,3 kali. Sekarang PBV-nya ULTJ 2,8 kali. Jadi ya cukup masih oke. Tapi kalau PI-nya sekarang 17 kali, average juga 17 kali. Jadi memang fair lah, harga sekarang fair. Dibilang murah nggak? Oke. Kalau mau murah ya mungkin di bawah 1.400 kali ya ULTJ. Di bawah 1.400 ya Bro ya? Ya, kalau mau dapat murah ya, tapi nggak tahu dikasih nggak. Di bawah 1.400 ya, di bawah 1.400 lah. Oke. Jadi sebenarnya masih dibilang fair juga lah ya, masih fair. Oke. Oke, kita lanjut nih Bro, pertanyaan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bro, lanjut aja terus. Ada pertanyaan tadi dari awal nih, dia nanya tentang Excel Bro, gimana tuh kira-kira gitu? Excel ini saham udah lama juga nggak ngecek ya. Sekilas. Benar, lagi loading teman-teman contekannya. Excel ya, terakhir laporan Q1 masih growth ya, masih oke juga kelihatannya, masih growth sih ya. Terus kalau dari PB juga sekarang PBV
satu kali ya, ini simpel aja teman-teman, on average ya 1,4. Oh, berarti ada ruang pertumbuhannya, masih oke juga sih. Ya, harganya juga menarik sekarang, 1.900-an. Ya. Excel boleh diperhatiin kalau teman-teman suka. I think masih oke. Harganya juga lagi turun terus, jadi kalau dapat sentimen makin murah juga masih oke sih. Excel I think still oke. Oke. Tapi kalau misalnya gue mau nanya dari sektor telekomunikasi sendiri, secara personal lu favoritnya ada nggak? Dulu ada bro, friend sebenarnya, turnaround. Cuma turnaroundnya belum berhasil. Ini pas banget nih, soalnya ada yang nanya tentang friend bro. Pandangan Iya, tentang jadi friend gimana expect turnaround berhasil, tapi ternyata belum berhasil lah, masih lama sebenarnya. Ya yang sehat ya kayak Telkom, Excel sehat, growth-nya oke. Indosat sebenarnya bagus juga sih Indosat ya. Mana contekannya bener? Belum loading. Ya Indosat juga, kalau nggak salah terakhir saya lebih sukanya Indosat sih terakhir. Ya, karena di sektor dia paling outstanding dibandingin teman-teman yang lain. Isat ya. Oke. Ini ada pertanyaan, kalau misalnya MTech gimana bro? Dari dulu saya nggak gitu suka sebenarnya MTech, honestly. Kan saya tipe bukan yang suka pegang saham holding sebenarnya. Oke. Karena saham holding itu sulit dan gerakannya agak lambat biasanya. Ya. Jadi saya nggak gitu suka MTech. Tapi harga sahamnya turun banget ya. Tahu lama nggak ngeliatin saham ini. Ini teman-teman kalau saham holding ya sebenarnya ya. Tipsnya kalau teman-teman mau fundamental, mau valuasi, itu pakai ini namanya sum of the parts, yaitu metode SOTP. Teman-teman bisa Google, gue nggak akan jelasin di sini. Tapi teman-teman intinya adalah menjumlahkan semua bisnisnya di bawah holding itu, market cap-nya berapa sih? Misalnya MTech kan dia punya ada bisnis A, bisnis B, bisnis C. Nah ini kira-kira harganya berapa nih? Gitu. Nah itu dijumlahin, dapat nilai wajarnya sebenarnya. Gitu. Bentar, gue mau lihat MTech lebih dalam, bentar bro. Nah, PBV-nya 1 ya. PBV di bawah 1 buat holding company sebenarnya it's lumayan menarik sih. Ya mungkin teman-teman boleh pelajarin lebih dalam sih kalau teman-teman yakin dengan prospeknya. I think it's okay sih. Soalnya PBV-nya udah di bawah, hampir di bawah 1 ya, hampir di bawah 1. Biasanya perusahaan holding company PBV di bawah 1 itu baru menarik biasanya. Dan ternyata iya, PBV-nya udah di bawah, hampir di bawah 1. Karena tadi kan sum of the parts tuh teman-teman ya. Dan biasanya di holding company dia catat anak-anak usaha ini kan kayak dalam bentuk biaya perolehan ya kan. Nah, berarti yang ada di balance sheet tuh biaya perolehan semua tuh. Nanti kalau dijumlahin biasanya mendekati book value-nya gitu. Makanya kalau PBV-nya di bawah 1 biasanya untuk holding company itu menarik. Oke. Nah, apalagi ada sahamnya turun terus ya, menarik juga jadinya nih. Jadi bisa diperhatikan lah ya buat sama teman-teman. Iya, tapi sekali lagi ada sentimen positif nggak? Growth-nya ada nggak? Itu aja. Ya. Oke. Kita lanjut lagi nih bro. Ada yang nanya tentang sektornya kita udah bahas tentang sektor telekomunikasi. Kalau misalnya tower sendiri gimana menurut lo sektor tower? Kayak Sen contohnya sahamnya. Sektor tower sebenarnya buat investasi jangka panjang menurut saya menarik sih. Tapi kalau specifically Sen, saya nggak pernah ngecek saham Sen. Banyak saham-saham yang tidak pernah saya cek ternyata. Karena kalau tower ya biasanya cuma TOWR terbit yang kinerjanya, Sen ternyata negatif teman-teman, makanya saya nggak pernah lihat ya. Kan dia udah rugi bersih 4 tahun terakhir ruginya 2 triliun. I don't think saya nggak bisa saham-saham kayak gini. Saya nggak bisa aja. Ya, jadi buat teman-teman mau pakai PBV pun juga nggak bisa ya teman-teman. Ya, udah kalau perusahaan rugi ya. Nggak masuk. Iya, nggak masuk. Mending kalau mau tower ya TOWR atau terbit gitu, lebih jelas, lebih stabil,
Ya, apalagi TOWR udah di bawah 1.000 tuh kalau nggak salah. Sebenarnya menarik juga TOWR di bawah 1.000. Oke, sudah dijawab ya tadi ya yang nanya tentang SEN. Jadi teman-teman mungkin kalau dari aku sedikit aja, jadi jangan kita terlalu terpaku di satu saham begitu ya. Kita harus bisa juga melihat bahwa potensi untuk profit itu di banyak tempat juga ada, melihat kompetitornya juga, bahkan mungkin jangan terpaku di satu sektor aja gitu ya. Kita juga bisa melihat sektor-sektor lain. Seperti yang tadi sudah kita bahas di awal juga kan ada market cycle begitu ya teman-teman, dan juga mungkin melihat sektor-sektor itu yang defensif atau yang kuat di segala situasi market begitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang nanya, ada yang nanya tentang BBCA, gimana tuh kok katanya? BBCA? Iya. Itu mah tinggal tidur aja lah bro. Gak usah dianalisa itu, saya nggak boleh gitu ya. Saya tinggal tidur aja lah. Anteng lah itu. Anteng ya BBCA. Ya. Anteng, nyaman, tenang. Nah, gue mau nanya, kalau dari Big Four lo pilihnya apa favorit lo? Ya yang ada di Porto BBRI kalau gue. Ya sebenarnya gue suka BCA, coba nggak pernah dikasih murah, jadi nggak pernah masuk. Dulu COVID pun gue udah ngantri tuh sebelum stock split di 20.000 tapi nggak dikasih. Low-nya 22.000 atau 24.000 nggak dikasih. Jadi ya sampai sekarang belum punya BCA dan menyesal juga sih sebenarnya. Tapi ya kalau teman-teman banking mau dicicil aja juga sebenarnya enak. Jadi BCA BRI itu jagoan gue lah kalau banking. Oke. Udah dijawab ya. Cukup. Aku suka nih kalau cepet gini nih jawabnya, tapi to the point nih kan. Jadi teman-teman yang lain nanya nih kebagian. Oke. Kalau Saratoga gimana nih bro? Ada yang nanya. Saratoga sama lah analisanya kayak MTech ya teman-teman. Saya nggak gitu suka holding company, dan tips untuk valuasinya tadi ya teman-teman Google aja sum of the parts namanya. Dan kalau PBV-nya di bawah 1 itu baru menarik ya. Dan memang Saratoga itu cukup terkenal PBV-nya selalu murah sebenarnya. Tapi ya itulah saya nggak gitu sukanya saham holding, karena begitu ada satu sentimen positif nggak ngangkat, yang bisa ngangkat juga, tapi ada satu sentimen negatif di sektor lainnya tiba-tiba langsung drop juga. Jadi too much, satu positif satu negatif, nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Dan terakhir Saratoga lagi catat rugi ya, jadi agak sulit juga itu untuk sekarang. Tapi ya sebenarnya secara bisnis menarik gitu. Nah, ya kalau gue lebih suka mending daripada Saratoga gitu ya, lihat aja emitennya apa sih di dalamnya, ada Adaro, ada Tebik, ya beli yang itunya aja kayaknya lebih gampang dianalisa. Gitu. Sekarang karena lu analisa Adaro, lu analisa Tebik kan udah beda banget. Satu sentimen positif, satu sentimen negatif, gimana tarik-tarikan dong. Jadi kalau gue pribadi sih gue nggak gitu suka holding company, sulit gitu. Ya. Aku jadi menarik ya, jadi ngebuka pikiran juga sih kalau ngelihat saham-saham holding gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu cara juga buat teman-teman lah ya, kalau misalnya mau menganalisa cepat atau mensortir aja lah ya, langsung saham-saham mana yang menarik begitu ya. Di sini teman-teman aku mau ingetin, ini ada yang nanya mengenai sesuatu yang tadi kita udah bahas, dan di bawahnya pas banget bilang di save ya bro. Ya, jadi ini IG Lite-nya di save ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ada yang ketinggalan boleh langsung aja nanti cek di IG-nya Super Sekuritas. Dan kalau yang mau nanya-nanya DM, tadi kita udah ngobrol tentang sektor pariwisata juga nih. Kira-kira ada saham apa aja yang menarik, boleh katanya tadi Bro Kemas sudah janji nih DM aja katanya. Jadi kita gangguin aja di IG-nya ya. Oke, mungkin ini terakhir bro ya, pertanyaan nggak apa-apa ya? Boleh. Yang terakhir ini kita coba dari saham nih, baik banget yang nanya. Oke, ini deh. Adro bro, kalau misalnya cara fundamentalnya gimana tuh? Adaro ya? Ya. Adaro ya, batubara kan tadi sentimennya lagi sulit. Iya. Kan? Harga coal juga turun banyak. Tapi kalau misalnya Adaro dikasih di bawah 1.000 ya gue nggak nolak sih sebenarnya. Gitu. Karena ya udah murah banget kalau bisa sampai di bawah 1.000 atau bahkan sampai bisa 500 lagi ya menarik, meskipun sektornya lagi nggak menguntungkan ya. Cuma kalau sampai beneran ya Adaro di bawah 1.000 bisa sampai 500 lagi,
juga teman-teman nggak bisa expect langsung naik harganya habis itu kalau udah turun banyak ya. Mungkin naiknya juga agak lama karena sentimen harga batu bara naik lagi ya nggak tahu kapan lagi gitu. Dan kalau ngomongin cycle ya batu bara itu kan kalau nggak salah 2012 ya bro ya, atau 2014 lah. Berarti itu siklusnya hampir 8 tahun teman-teman, antara peak 1 call dengan peak kedua call gitu. Hampir 8 tahun gitu. Ya jadi ngarep untuk bisa langsung naik lagi kayak tahun 2020-2021 sih agak sulit untuk batu bara sekarang. Tapi kalau nanti emang dikasih murah ya itu baru menarik lagi.